Halo, kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Hari ini kami akan memberikan informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Apa saja yang akan disampaikan hari ini? Yuk kita lihat. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, saya Alia. Kali ini saya akan menjelaskan seperti apa gigi yang sehat itu. Pada gigi yang sehat, tidak terdapat rasa sakit serta gangguan baik fungsi maupun estetika. Ciri gigi sehat adalah gigi tidak berlubang, berwarna putih, tidak bernoda, tidak goyang, bebas plak, dan nafas yang segar. Tentu kita tidak akan percaya diri untuk tersenyum dan tertawa lebar dengan kondisi gigi yang buruk. Untuk itu, kita harus rajin dalam merawat kesehatan gigi dan mulut kita, serta jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter gigi. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Halo adik-adik semua, kenalin aku Amel. Aku menjelaskan materi berikutnya nih, jenis gigi atau types of teeth. Jenis gigi ada apa aja ya adik-adik? Nah, jadi ini adalah tampak mulut kita dari depan. Coba semua buka mulut lalu lihat sebelahnya, lihat teman-temannya. Pasti dari depan terlihat seperti ini. Jadi, gigi kita yang pertama itu jenisnya ada seri atau incisor nama lainnya. Yang kedua ada taring atau nama lainnya caninus. Ketiga ada geraham kecil atau nama lainnya premolar. Dan terakhir ada geraham atau nama lainnya molar. Kita bahas satu-satu yuk. Gigi seri atau incisor, dia itu berjumlah 8 buah berfungsi untuk memotong makanan. Ini 8 gigi terdepan kita. Lalu taring atau caninus terletak di antara gigi seri dan gigi premolar atau geraham kecil. Jumlahnya itu ada 4 dan berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan dia itu gigi yang paling tajam loh. Gigi geraham kecil atau premolar, dia itu letaknya di antara taring dan molar atau geraham. Jumlahnya itu ada 8. Fungsinya untuk mengunyah, menghaluskan, memecah makanan. Terakhir, gigi geraham atau molar, dia itu gigi kita yang paling belakang. Jumlahnya 8 hingga 12 buah. Fungsinya itu sama dengan gigi geraham kecil, yaitu mengunyah, memecah makanan, menghaluskan. Nah, udah pada tahu kan? Jadi kita ulangi lagi yuk. Gigi kita ada apa aja sih? Ada gigi seri atau incisor, gigi taring atau caninus, gigi geraham kecil atau premolar, dan gigi geraham atau molar. Halo, aku Aisyah. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pola makan yang baik. Yuk disimak. Sebenarnya pola makan yang baik itu seperti apa sih? Jadi, pola makan yang baik adalah yang sesuai dengan 10 pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, membatasi makanan manis. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang keempat, mengkonsumsi makanan berprotein. Dan yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Keenam, biasakan sarapan pagi. Ketujuh, konsumsi air putih yang cukup. Kedelapan, biasakan banyak makan buah dan sayur. Kesembilan, jangan lupa untuk membaca label pada setiap kemasan pangan. Dan kesepuluh, tidak lupa untuk bersyukur. Jadi, mari kita semua hidup sehat dengan gizi seimbang agar bisa terus beraktivitas dengan penuh semangat. Halo, aku Monica. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Sebelumnya,
kenapa sih kita harus mencuci tangan? Ini dikarenakan pada tangan yang mengandung banyak kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti flu, diare, demam, dan berbagai penyakit lainnya. Pasti kamu gak mau kan jatuh sakit karena tangan kotor? Maka dari itu, mari kita mencuci tangan dengan benar menggunakan 6 langkah. Yang pertama, ratakan sabun pada kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan lakukan hal yang sama pada tangan yang lainnya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, posisikan jari-jari dalam kedua tangan dalam keadaan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan hal yang sama pada tangan yang lainnya. Yang keenam, gosokkan ujung jari-jari tangan dengan memutar di telapak tangan kiri dan lakukan hal yang sama pada tangan yang lainnya. Jadi, mari kita mencuci tangan dengan benar agar kita dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh banyaknya kuman yang ada di tangan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi. Yuk kita simak. Sebelumnya, apa sih kebiasaan buruk itu? Kebiasaan buruk adalah kegiatan yang sering dilakukan yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, kebiasaan buruk harus dihilangkan. Kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi diantaranya menghisap ibu jari, mengonsumsi makanan manis berlebihan, malas menggosok gigi, menggigit kuku, dan meminum soda berlebihan. Semua ini harus dihindari untuk menjaga agar tidak sakit gigi. Bila gigi sehat, maka kita juga yang akan senang. Ayo, hilangkan kebiasaan burukmu untuk hidup yang lebih berwarna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya Graciela. Hari ini akan menjelaskan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah pertama adalah dengan membuat bulat-bulat pada bagian yang menghadap pipi dan bibir. Dilakukan pada rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya, sikat permukaan kunyah 1 kali dari belakang ke depan, dilakukan di rahang atas, bawah, kiri, dan kanan. Lalu, sapu bagian dalam gigi ke arah permukaan kunyah, dilakukan di semua bagian gigi yang menghadap ke lidah dan langit-langit mulut. Terakhir, sikat lidah 1 kali dari belakang ke depan, kumur-kumur 2 kali, lalu dibuang deh airnya. Cuh! Perkenalkan, nama saya Wildia Udarifdah. Di sini saya akan menjelaskan alat bantu membersihkan gigi. Jadi, alat bantu dalam membersihkan gigi yang utama itu adalah sikat gigi dan pasta gigi. Di mana sikat gigi yang baik itu menggunakan bulu yang halus dan meruncing ke arah depan. Untuk pasta gigi yang terbaik adalah pasta gigi yang mengandung fluoride. Selain 2 alat bantu utama dalam membersihkan gigi, adapun dental floss yang berfungsi untuk membersihkan daerah interdental dan mouthwash untuk membuat napas terasa lebih segar. Jadi, jangan lupa membersihkan gigi dengan sikat gigi, pasta gigi, dental floss, dan mouthwash. Halo, dengan saya Syifa Biandra. Hari ini kita akan membahas tentang kapan harusnya menyikat gigi agar menjaga kesehatan gigi dan mulut secara optimal. Kita harus menyikat gigi 2 kali sehari. Yang pertama adalah ketika pagi hari dan yang kedua adalah ketika malam hari. Pada pagi hari, kita harus sikat gigi 30-60 menit setelah sarapan. Hal ini menghindari adanya sisa-sisa makanan
yang tertinggal di permukaan gigi kita. Pada malam hari, jangan lupa sikat gigi sebelum tidur. Hal ini akan membuat mulut kita bersih dari kotoran yang telah terkumpul selama seharian, sehingga kita tidur dengan kondisi gigi yang bersih. Nah, jangan lupa sikat gigi ya teman-teman, 1 jam setelah sarapan dan sebelum tidur. Terima kasih, dadah! Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Elitasari akan menjelaskan mengenai penyakit gigi dan mulut. Tahukah kamu bahwa penyakit gigi mulut menyerang hampir sekitar 3,5 miliar populasi dunia? Dan bahkan 3 dari 5 anak pernah mengalami rasa sakit akibat gigi berlubang. Pengalaman tidak mengenakan ini juga terjadi hampir pada 90% orang dewasa. Untuk masalah-masalah penyakit gigi dan mulut yang paling sering dialami adalah gusi bengkak, gigi berlubang, dan juga sariawan. Halo, perkenalkan, nama aku Nabila. Saat ini aku sedang mengalami sakit gigi karena gigi aku berlubang. Sebenarnya, mengapa gigi dapat berlubang? Jadi, gigi dapat berlubang karena kebiasaan kita adalah mengkonsumsi makanan manis, jarang menyikat gigi, dan keberadaan bakteri atau kuman-kuman yang berada di rongga mulut, di mana semua faktor tersebut terjadi dalam rentang waktu tertentu. Halo semuanya, saya Levi Abigail. Kamu pernah sakit gigi? Sekarang aku mau kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau lubangnya masih kecil, kita bisa menggunakan fluoride, yaitu bahan yang ada pada pasta gigi. Yang kedua, kita bisa pakai gigi untuk melakukan penambalan. Nanti jaringan yang rusak akan dibuang, kemudian ditambal dengan menggunakan resin komposit. Jika gigi sudah rapuh atau rusak parah, maka dibuatkan dental crown. Dental crown ini biasanya menggunakan emas, porselen, resin, ataupun bahan lain. Jika sudah membusuk terlalu parah dan tidak mungkin untuk diperbaiki, maka yang harus dilakukan adalah pencabutan gigi. Halo teman-teman, saya Indah. Apa kabar semuanya? Oh iya, aku mau nanya nih, kalian rutin ke dokter gigi nggak sih? Kenapa sih kita harus ke dokter gigi? Nah, karena kita akan tahu nih kondisi mulut dan gigi kita. Juga kita akan tahu gigi dan mulut kita akan bekerja sesuai dengan fungsi normalnya. Yuk kita rutin ya ke dokter giginya. Gak perlu takut loh teman-teman. Jangan lupa ya kontrol 6 bulan sekali. Sekian informasi yang kami sampaikan. Teman-teman pastinya sudah mengerti kan? Jangan lupa diterapkan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.